Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Adapun pembelajaran 3 dan pembelajaran 4, kalimat utama dan ringkasan teks, pola hiasan dan membuat telepon mainan, keliling bangun datar, menghargai perbedaan kemampuan. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca teks halaman 134, yaitu tentang sejarah penggunaan telepon. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain telepon-teleponan. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba, telepon, sejarah, ponsel. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Kira-kira yang mana yang ada hubungannya dengan teknologi komunikasi? Ya, telegraf, kemudian satelit, kemudian telepon, kemudian ponsel. Nah, itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan teknologi komunikasi. Kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali yaitu pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Baca teks halaman 144 sampai 145. Alat komunikasi tulisan. Telepon, alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Surel. Apa surel itu? Surel itu adalah email, ya. Surat, ponsel, buku, daun lotar, internet, SMS, amplop, komputer. Mana yang termasuk jenis-jenis produk yang dihasilkan teknologi komunikasi? Yuk kita beri lingkaran, ya. Surel, ponsel, internet, SMS,
komputer. Ini adalah alat-alat jenis produk yang dihasilkan teknologi komunikasi. Kalimat utama dari teks halaman 144 sampai 145. Paragraf 1. Sejak zaman dahulu, komunikasi tertulis sudah mulai dilakukan. Paragraf 2. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf 3. Mulai dikenal surat elektronik atau surel. Paragraf keempat. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, ini ibu-ibu sedang telepon ya. Ringkasan alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi tertulis sudah mulai dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Karena zaman semakin maju. Jadi alat komunikasinya pun juga semakin modern ya. Benny dan Dayu bermain telepon-teleponan. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Nah ini ya, ini alat dan bahannya. Langkah-langkah membuat telepon kaleng ada di buku siswa halaman 136 sampai 137. Ini di buku tema 7. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Itu dan Benny menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Nah, ini hasilnya ya. Benny dan Dayu bermain telepon-teleponan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Hiasan dapat berupa motif geometris seperti pada kain-kain tradisional. Ikuti langkah-langkah yang ada di buku siswa halaman 137 sampai 138. Motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Ini contohnya. Motif paksulan sang buah. Ada motif lagi, yaitu motif pakolong bukuk. Kemudian pakpolong songkang, pak tungko patung. Oke, kita lanjut. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Seperti contoh, perhatikan keliling dari
gambar berikut. Nah, warna biru ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, warna biru ini mengelilingi sebuah gambar. Nah, gambar ini berbentuk bangun datar persegi panjang. Jadi garis biru ini membentuk keliling dari bangun datar. Nah, untuk itu buatlah gambar sebuah bangun datar, kemudian tunjukkan keliling dari bangun tersebut kepada orang tua. Ya, boleh kalian kasih warna, ya, supaya apa? Ada perbedaannya. Jadi biar beda warna, karena kalau sama warnanya berarti kan nggak kelihatan ya garisnya. Oke. Kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-teman ini dari teks halaman 146 sampai 147. Nih. Yang pertama, Siti mencari informasi di internet. Nah, ini ya, ini kemampuan khusus. Kemudian Dayu mencari informasi di buku dan majalah. Udin meringkas hasil informasi. Edo menulis ringkasan pada buku. Benny membuat gambar dan hiasan. Kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi itu artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan dilambangkan ya kepala banteng. Terima kasih anak-anakku semua, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur. Ya anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan anak-anak mengerti dan memahami. Oleh karena itu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.